Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencopot semua pejabat di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dari dugaan pungutan liar terhadap warga negara China. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut. Agus menyebut pihaknya tidak menoleransi apapun bentuk pelanggaran dan mendapat hukuman yang setimpal. Saat ini Kedutaan Besar China menyatakan telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang cukup erat dengan kantor imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan dengan jumlah total sekitar 32,75 juta rupiah yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China. Ya, kita ingin mengetahui ya bagaimana suasana terkini di kantor imigrasi bandara pasca adanya pencopotan dari semua pejabat imigrasi kelas 1 di sana. Saya nggak habis pikir bagaimana cara atau celahnya ya bisa ada pungli. Kan kita ketahui kan ada sistem fast track ya kalau nggak salah ya. Yang ibaratnya tidak lagi menggunakan sumber daya manusia tapi otomatis tap aja gitu ya istilahnya kan. Apakah memang sengaja tap ini dihilangkan? Nah, bukan dihilangkan, tidak dioperasikan agar begitu. Padahal tapi ada alatnya ya. Jangan suzon dulu. Iya, kita tanya Rizka Sasalabila yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ya. Selamat pagi Rizka. Bagaimana informasi terkini dari sana? Iya, Arif Fadil dan juga Andi Kumala, jika kami melihat dari kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sendiri memang terlihat sepi, di mana kemudian kami berlari ke daerah ataupun ke tempat kedatangan dan juga keberangkatan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Adapun dari buntut dugaan pemerasan dan juga pungutan liar terhadap warga negara Cina, keputusan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan ini mencopot seluruh pejabat kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta. Adapun keputusan ini diambil oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto setelah menerima adanya laporan berupa data terkait dugaan tindak pidana tersebut. Adapun dari pihaknya sendiri, Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan ini tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di kantor imigrasi khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang mana nantinya akan mendapatkan hukuman yang setimpal begitu. Adapun tidak hanya itu, dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes Cina pada 21 Januari yang lalu juga telah mengeluarkan surat pernyataan yang mana menyatakan telah menjalin kontak dan juga berkoordinasi erat dengan kantor imigrasi Bandara Internasional Jakarta untuk memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan dengan jumlah total ini sekitar 32,75 juta yang juga telah dikembalikan ke 60 warga negara Cina yang ada. Kemudian juga kasus ini ternyata telah berlangsung sejak Februari 2024 hingga Januari 2025 ini. Yang mana dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa ada beberapa contoh pemerasan yang terjadi terhadap warga negara Cina di Bandara Soekarno-Hatta dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2025. Yaitu salah satunya yaitu petugas imigrasi yang terlibat pemerasan ini melakukan atau berdasarkan melewati transfer bank seperti itu, yang mana petugas tersebut berinisial DAS dan uang tersebut juga telah dikembalikan ke pemiliknya atau ke warga negara Cina yang terkena pemerasan tersebut sebanyak Rp1.600.000. Dan ada juga penumpang lainnya atas nama Zhao Qiu dengan nomor penerbangan MF868 yang mana dirinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini pada 20 Februari 2024 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu masih ada 43 penumpang lainnya yang menjadikan contoh dari kasus pemerasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri. Demikian Arif Fadil dan juga Andi.